dolar bisa ngajar ke 50.000 loh. Hati-hati loh kalau menurut saya. Ini salah semuanya ya. Prof bilang bahwa kemungkinan di angka 18.000. Purbaya bilang bahwa nggak mungkin, saya menterinya dan segala macam. Ternyata 18.000 per hari ini. Dia bilang bahwa kita tidak akan naikkan BBM sampai akhir tahun, naik Pertamax. Ini saya bilang ini orang tidak pantas untuk menjadi Menkyu. Seharusnya Pak Prabowo sadar, gantilah dengan orang yang pantas. Nah, saya khawatir dolar ya bulan ini bisa ke 20.000 loh. Wah, MBG lebih penting daripada lapangan kerja, kan lucu. Tugas pemerintah dimanapun juga itu menciptakan lapangan kerja, bukan ngasih makan rakyatnya kayak ayam. Pasti ini akan terjadi PHK besar-besaran, akan makin banyak pengangguran, dan itu kerawanan sosial perlu diperhatikan. Kita jadi nggak aman lagi hidup ya kan, tahu-tahu dijamret, tahu-tahu dibegal. Masyarakat kita nih boleh dibilang menderita sekali dengan naiknya harga minyak dan dolar. Tapi kan MBK membuka lapangan kerja, Kopdes Merah Putih membuka lapangan kerja. Bangsa kita bangsa besar, alam kita kaya raya. Dari paradigma itu aja udah jelas implikasinya ya, mau ngeluarin duit seenak-enaknya karena kita kaya. Presiden nggak punya sense of crisis. Apakah kita dapat kutukan dipimpin oleh mereka yang tidak punya perencanaan sama sekali, Prof? Per hari ini Pertamax naik di angka 16.000 ya. 16.000 dan semakin menandakan bahwa ternyata kondisi kehidupan kita itu memang tidak baik-baik saja. Jadi meskipun pemerintah tetap pada optimismenya yang saya tidak tahu dasarnya apa, tapi pemerintah juga terlalu reaktif dan terlalu baper ketika dikritik dan kemudian menyatakan bahwa kritik itu bahkan dimaknai sebuah gerakan separatis. Makanya mungkin untuk membahas bagaimana kondisi ekonomi kita hari ini, di Studio Cemas bersama Kopi Enak, saya kedatangan Prof. Ferry Latuhin. Selamat datang, Prof. Terima kasih Mas Reza atas undangan. Prof, prediksi Prof betul lagi nih, Prof. Yeah. Masalah ISHG dan bercermin di kenaikan Pertamax per hari ini, Prof. Saya agak takut saja, apakah mungkin betul seperti yang akan Prof, seperti yang terjadi, seperti yang Prof sampaikan di videonya Prof, bahwa ada nggak kemungkinan bahwa possibility-nya dolar tembus yang ke 20.000, Prof? Sangat mungkin sekali ya. Sangat mungkin ya, Prof. Kemarin kan BI menaikkan suku bunga lagi 25 basis point. BI rate jadi 5,50%. Di samping itu saya lihat dari pergerakan harga dolar rupiah, kelihatan sekali bahwa BI juga melakukan intervensi yang sangat dahsyat sehingga dolar dari 18.200 jatuh ke 17.900-an ya, 17.800-an, tapi pada saat ini sudah balik lagi ke arah 18.000 gitu ya. Artinya apa? Artinya memang ya yang dikerjakan oleh BI yaitu menaikkan BI rate dan intervensi itu cuma mengobati simptomnya. Ya, bukan penyakitnya. Ya kan, ibaratnya kalau kayak berarti apa yang muncul di permukaan ya, Prof ya? Ya, yang muncul di permukaan ibarat orang sakit tuh, sakit kepalanya yang diobatin dikasih Panadol mungkin ya, atau Bodrex gitu kan. Nah, tapi penyakitnya itu sendiri belum diobatin. Nah, kalau penyakitnya apa? Penyakitnya yang paling dahsyat tentu ialah kekuatan fiskal kita, yaitu yang dipertanyakan gitu kan ya. Nah, kemarin kita lihat juga minggu lalu bagaimana rame ya di medsos sel Indonesia, ya kan ya. Nah, itu sangat dahsyat sekali. Kelihatannya itu tidak terlepas akibat daripada kebijakan pemerintah selama ini dengan program-program yang membakar duit ratusan triliun gitu kan ya. Sementara hasilnya tidak ada, bahkan hasilnya adalah korupsi. Kita lihat bagaimana Kepala BGN Dadan Hindayana sekarang udah dicekal Kejagung ya. Nah, selebihnya seharusnya itu kan jadi pelajaran buat Pak Presiden untuk menghentikan program yang jadi bancakan ini. Tapi itu tidak dilakukan ya. Malah cuma ganti kepalanya aja, Kepala BGN diganti oleh Nani Esdayang. Tapi penyakitnya adalah program itu sendiri ya, yang bakar duit ratusan triliun gitu loh. Nah, sehingga fundamental ekonomi kita dipertanyakan. Ya kan, kita lihat juga ada beberapa kasus yang mencurigakan. Misalnya adalah blackout di Sumatera dari PLN ya. Itu banyak yang mengira bahwa itu ya bukan technical problem, tapi ini adalah financial problem. Sebab kalau dolar di atas 16.500, di 16.500 saja PLN udah istilahnya udah kewalahan ya kan. Karena kan pembayarannya kepada IPP dalam bentuk dolar, sementara penerimaannya dalam bentuk rupiah. Betul. Nah, kemarin juga kita dengar katanya Bogor juga semalam itu tadi malam blackout ya. Nah, kalau kembali kepada kenaikan Pertamax ini hari, itu udah jelas lah ya, bahwa pemerintah harus menyelamatkan
kondisi fiskalnya. Betul. Naiknya juga dahsyat ya. Ya, dahsyat sekali Prof. Hampir di angka 4.000 ya naiknya, 4.000 rupiah ya. Nah gini Prof, cuman kan problemnya hari ini mungkin saya melihat bahwa pemerintah ini bermain di ranah ketidaktahuan masyarakat tentang apa yang terjadi. Maksudnya kita harus sadar juga bahwa tidak semua masyarakat tahu analisis teknikal pasar, kan seperti itu, atau membaca kondisi market yang terjadi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan Prof, bagaimana cara menjelaskan dengan sangat sederhana kepada masyarakat apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kacamatanya Prof? Gini, pemerintah selalu kan berteriak-teriak bahwa ekonomi kita fundamentalnya bagus ya. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya bilang, wah ini pelaku pasarnya tidak mengerti ekonomi kita, begitu, Prof. Gitu kan ya. Saya menterinya gitu. Saya menterinya gitu kan, dolar bisa balik ke 16.500 gitu kan ya. Tapi kan kenyataannya tidak demikian. Masyarakat tetap mengalami kenaikan harga yang mulai merayap tinggi ya. Inflasi 3,03% di bulan Mei, naik dari 2, sekian persen gitu kan ya. Ini tidak terlepas dari tingginya harga minyak dan juga tingginya dolar, karena kita beli minyak kan dalam bentuk dolar gitu kan ya. Nah kita tahu juga bahwa barang-barang konsumen itu masih banyak yang impor ya, bahkan tahu tempe pun kedelainya masih impor. Ternyata gitu makanan Jawa impor, lihat kan. Ya. Betul. Nah, jadi dalam kasus ini walaupun tidak diterangkan oleh pemerintah, tidak dijelaskan, tapi masyarakat sudah merasakan, ya kan. Jadi nggak perlu lagi dijelaskan karena masyarakat sendiri sudah merasakan akibat kenaikan harga barang-barang gitu kan ya. Itu sih poinnya. Terus kan pemerintah selalu bilang Prof, harga pertumbuhan ekonomi kita tertinggi loh di G20. Ya, angka 5,61. Ya, tapi itu kan akibat adanya doping dari pengeluaran pemerintah yang tingginya itu luar biasa ya, year on year itu hampir 22% ya, 21,81, bahkan quarter to quarter itu 31%. Jadi jelas aja karena stimulus yang luar biasa dari pemerintah, jadi pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Dan itu anehnya bahwa pengeluaran pemerintah yang dahsyat itu ternyata untuk MBG sama KDMP ya kan, itu bakar duit. Tapi kan Purbaya nggak perlu, yang penting buat dia adalah pertumbuhan ekonomi tinggi, dia nggak perlu bakar duit atau tidak gitu kan ya. Sebab kalau sampai pertumbuhan rendah dia bisa-bisa dipecat kan gitu ya kan. Satu kan yang penting buat dia adalah asal bapak senang gitu loh ya, walaupun itu korbannya adalah masyarakat banyak gitu kan ya. Nah jadi itu juga disebabkan adanya event-event seperti Lebaran dan Imlek ya kan, adanya THR ya kan, yang menjadi pertanyaan kan apakah bisa setinggi itu lagi di kuartal-kuartal mendatang gitu kan ya. Nah banyak yang tidak yakin gitu kan ya. Sebab apa? Tingginya harga minyak bisa membuat double digit inflation. Daya beli masyarakat saat turun dan inflasi begitu tinggi, itu sama sekali menghancurkan komponen terbesar dalam GDP kita, dalam PDB kita, yaitu konsumsi rumah tangga. 54% kan porsinya ya kan ya. 54 dan 84%. Iya, nah itu kalau sampai drop ya pasti pertumbuhan ekonomi kita kemakan. Sementara government tidak punya duit lagi untuk jor-joran melakukan spending yang dahsyat seperti di kuartal pertama tadi. Nah, ada kemungkinan juga ini katanya MBG akan diefisienkan gitu kan ya. Saya nggak tahu berapa besar efisiennya, tapi udah jelas tidak pernah ada berita yang solid, ada berita yang komprehensif dari pihak pemerintah gitu kan. Harusnya kan itu dilakukan ya kan ya. Nah jadi menurut saya sih ya bersyukur-syukur masih bisa positif pertumbuhannya. Saya khawatir malah di akhir jalan nanti bisa juga negatif, yang artinya adalah resesi. Kayak saya melihat Prof, kalau saya sih melihat bahwa apakah kita dapat kutukan dipimpin oleh mereka yang tidak punya perencanaan sama sekali Prof? Ya itu bisa, itu betul. Sebab gini, pada saat Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, kan beliau mengumumkan kabinetnya ya. Betul. Saya satu pun gak ada yang saya kenal itu. Orang-orangnya siapa. Dan begitu gemuk sekali katanya dia mau efisien gitu kan. Anti korupsi gitu kan. Lalu kita lihat menteri dan wakil menterinya sampai 108 orang gitu kan ya. Bahkan keponakannya yang tidak ngerti apa-apa dijadikan deputi gubernur BI gitu kan ya. Dan aneh-aneh semua orang-orangnya ya, tapi beliau seolah-olah tidak peduli gitu kan ya. Jadi ya memang benar, bukan tanpa perencanaan aja, tapi juga
ya apa ya, boleh dibilangnya ini kayak semacam sesuka-suka gue aja. Iya betul Prof. Itu kan kalau kita buka APBN Prof, itu kan bisa kelihatan sebenarnya bagaimana perencanaan pemerintah di belanja anggaran per kementerian dan lembaga kan. Itu digitnya BGN itu aneh sendiri Prof. Paling tinggi itu. Aduh. Sengaja ditaruh di agak belakang lagi kan gitu supaya mungkin harapannya kita tidak bisa lihat, padahal kita orang-orang hukum kalau buka undang-undang APBN tiap tahun itu kita buka gitu. Hanya untuk melihat itu. Jadi kita bilang bagaimana ya cara berpikirnya ya mereka ini, karena apakah mereka tidak sadar bahwa kita ini negara yang APBN-nya 84% loh Prof dari pajak. Iya, itu kan luar biasa ya. Nah sekarang nih karena kedodoran APBN kan katanya UMKM dikenakan pajak 22%, ya kan? Iya. Lantas saya tiba-tiba juga diburu oleh pajak. Iya. Gitu kan, didatengin, dikirimin surat gitu. Betul. Kan ya. Ini aneh semua. Artinya sekarang apa? Untuk membiayai MBG ini diperas masyarakat gitu ya. Padahal ini kan program politik bukan program ekonomi. Kalau dibilang itu investasi dari mana? Orang dimakan di depan keluar di belakang kok. Iya betul. Ya kan, dan nggak ada ini ya, makanya yang membuat asing itu boleh dibilang ya sell Indonesia. Karena memang kebijakan Prabowo ini seperti yang dikatakan oleh The Economist, majalah The Economist, itu jeopardizing our economy. Nah, jadi memang benar lah ya, siapa yang berani masuk ke Indonesia dengan kondisi seperti ini. Nah saya khawatir dolar ya bulan ini bisa ke 20.000 loh. Bulan ini Prof bisa terjadi, bisa ke 20.000. Bisa. Enggak, karena kan saya ikuti, saya termasuk orang yang ikuti perdebatannya Prof kan. Prof bilang bahwa kemungkinan di angka 16.000 atau 18.000. Purbaya bilang bahwa nggak mungkin, saya menterinya dan segala macam. Dia sempat mengkritik Prof juga dan segala macam. Ternyata 18.000 per hari ini. Iya, kan gitu. Terbukti pensiaran. Dia bilang bahwa kita tidak akan naikkan BBM sampai akhir tahun, naik Pertamax. Ya, kalau Purbaya kan yang penting kalau dia ngomong tuh Pak Presiden senang ya. Walaupun dia tahu barangkali masyarakat ketawa, tapi yang penting Pak Presiden senang dan percaya sama dia sehingga posisinya sebagai Menkyu tidak digoyang kan itu. Apa kemungkinan yang terjadi Prof ketika dia sampai di angka 20.000 seperti yang Prof sampaikan ini? Ya saya rasa ya menjerit lah ya, di sekarang aja udah banyak yang menjerit, harga-harga udah mulai naik ya kan, harga cabai aja katanya udah 100 berapa ribu gitu kan, harga beras 2.000 per liter naiknya ya kan, belum lagi harga tahu tempe kan, karena barang-barang itu masih kita impor, mungkin nanti juga minyak gorengnya udah selesai katanya, minyak kita nggak ada gitu kan, udah stoknya udah kagak ada ya kan, menggunakan minyak yang lain ya kan. Nah itu naik juga kan, kita lihat kalau ada yang 36.000 naik ke 44.000 itu kan 20% lebih gitu kan ya. Jadi iya, poinnya adalah sekarang ini pemerintah tidak punya duit ya. Kalau tidak punya duit kan itu tiga ya kan, apakah mengeluarkan surat utang. Kalau mengeluarkan surat utang itu bahaya karena kita diancam akan di downgrade rating kita, atau menaikkan pajak ya kan. Kalau menaikkan pajak ya kita yang tergencet, daya beli masyarakat tambah turun ya kan ya. Nah akibatnya ekonomi juga drop gitu kan ya. Nah selebihnya adalah ya pemerintah harus sadar bahwa artinya apa, expandingnya ini kan kita lihat kemarin dari paparan Hatip Basri kalau nggak salah, kenaikan spendingnya 34% per tahun, sementara penerimaan pajak naiknya 18%, kan udah nggak masuk akal ya kan ya. Nah ini spendingnya kan 34%, naiknya 34% ya kan per tahun, sementara penerimaan pajak cuma 18%, ya pasti defisit lah ya. Kalau terjadi defisit itu kan istilahnya ya harus pemerintah harus ngutang, kalau harus ngutang lagi, sementara kita lihat debt service ratio kita, pembayaran utang dan bunganya terhadap penerimaan pajak itu udah lampu kuning ya di mata rating agencies, kita di atas 15%. Ada satu saya sama soroti Prof, statementnya Prabowo itu yang dia bilang bahwa kayaknya kita ini kurang belanja deh. Saya itu langsung searching, apakah memang ada paradigma begitu di ekonomi? Paradigma pengeluaran negara yang dianggap sebagai sebuah progresivitas pembangunan gitu? Ada. Kalau belanja untuk infrastruktur, untuk investasi kan beda sama konsumsi. Kalau BG kan kalau MBG kan untuk konsumsi. Untuk konsumsi ya? Iya, dan itu juga belum tentu benar ya. Menunya mungkin barangkali kalau pemerintah bayar 8.000 atau 10.000, paling-paling yang disediakan oleh SPPG paling nggak lebih dari 3.000 4.000 kali ya. Kan isinya kan jeruk peot ya kan, sayur
sayur. Iya kan nggak jelas itu kan. Lele nggak dimasak. Iya, lele nggak dimasak. Itu kan aneh ya kan. Ini program bancakan dari tahun lalu saya udah teriak-teriak di TV. Ini program bancakan, kok kenapa dibiarkan gitu loh. Nah masalahnya kan, waduh, ada waktu itu kalau nggak salah Menteri Bappenas Pak Rahmat Pambudi bilang, MBG lebih penting daripada lapangan kerja. Kan lucu ya kan. Tugas pemerintah dimanapun juga itu menciptakan lapangan kerja, bukan ngasih makan rakyatnya kayak ayam gitu kan. Saya sih mau nanya Prof, maksudnya efek dominonya apa? Karena ketika memang seperti yang Prof sampaikan, dia di angka yang sangat ekstrim itu kan artinya begini Prof, kalau kita expense-nya ke luar negeri pakai dolar, berarti dan kita belanja internal itu pakai rupiah, artinya kan dalam negeri nilai penghasilan kita akan semakin mengecil kan, tapi nilai bebannya akan semakin besar kan. Gelombang PHK lah yang kita harapkan nanti ya kan. Waktu itu kan kalau nggak salah setelah BPS mengeluarkan angka 5,60%, setahu saya itu Pak Agus Gumiwang Menteri Perindustrian bilang badai PHK di depan mata ya. Aduh, beratnya. Berat sekali kita menghadapi ini, benar-benar stormy weather. Ini badai yang jangan dianggap enteng, sehingga saya berani meramalkan bukan mustahil dolar bisa ke 25.000 di semester kedua tahun ini. Bukan mustahil itu, karena saya lihat reot sekali ekonomi kita. Apa hal yang membuat Prof bisa memprediksi itu? Apa yang Prof lihat? Gini, pengalaman saya sebagai ekonomis selama hampir 40 tahun ya, kan otomatis ya saya sudah punya insting melihat beberapa. Saya nggak usah bikin lagi matematika. Iya, tapi ada kan pasti indikator-indikatornya Prof yang bisa sampaikan. Indikator-indikatornya tadi ya kan, ini dia masalah defisit APBN ini menjadi sangat krusial. Di kuartal pertama aja kita lihat udah 0,93%. Dari PDB yang mana kalau kita pertahunkan itu udah 3,72%. Jadi jangan harap pemerintah bisa menjaga defisit APBN itu di bawah 3%. Itu ya keajaiban itu kalau terjadi gitu kan. Nah kalaupun itu terjadi berarti pengeluaran pemerintah sangat drop sekali, yang mana pertumbuhan ekonomi kita turun sehingga tax ratio kita pun akan turun. Nah, ekonomi itu ada hukumnya, nggak bisa dipencet di sini nggak melindung di sini, pasti dipencet di sini melindung di sini, nggak bisa diakal-akalin gitu ya. Tapi kalau Prof melihat bagaimana ikhtiar pemerintah untuk berupaya memasarkan surat hutang ke luar negeri, belum tentu laku, dan itu kan juga salah ya Pak Purbaya ya. Kalau memang dia mau mengeluarkan surat utang di Cina atau di Inggris, ya kan dia nggak boleh ngomong. Sebab kalau dia ngomong kan artinya kan berlawanan dengan dia punya statement bahwa ekonomi kita kuat ya kan. Kalau ekonomi kita kuat, kenapa Anda mesti ngemis-ngemis ke negara lain untuk menjual surat utang? Ada Panda Bon, Kuetiao Bon, Bakpao Bon. Itu udah gak masuk akal. Semua kontradiktif pernyataan-pernyataan dia. Karena kan saya melihat Purbaya ini Menteri Keuangan pertama yang paling banyak statement kayaknya Prof. Iya makanya, ya masa lucu bukan banyak statement, lagi statementnya nggak punya nilai intelektual sama sekali. Misalnya serok saham, ya kan? Betul. Serok nanti itu Menteri Keuangan apa bandar sih? Iya. Kan itu nggak pantas itu dikeluarkan statement seperti itu oleh seorang Menteri Keuangan. Kita lihat bagaimana Bu Sri Mulyani, nggak pernah kayak gitu loh, ya kan ya? Dia mahal dia jadi Menteri Keuangan itu. Iya, dia mempertahankan wibawanya. Kalau Purbaya kan serok nanti harga 8.000. Loh itu nggak pantas loh. Pak Prabowo harusnya sadar bahwa orang ini tidak pantas menjadi Menq. Kemarin kan beredar Khatib Basri betul. Menq, BGS kan. Tapi susah sih Prof, karena makanya waktu pertama juga saya sempat kritik, jangan sampai Pak Purbaya ini adalah orang yang kayak puber jadi menteri gitu. Dia makan semua ini statementnya wartawan, pertanyaannya dijawabin semua, hadir di podcast. Saya bilang, ini Menteri Keuangan pertama yang terlalu gampang kita akses loh. Iya. Selama ini Menteri Keuangan itu mahal bro. Level aksesnya itu di media itu Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan nih. Jarang sekali statement Menteri Keuangan. Harus irit bicara ya. Kalau ini kan tiap hari ngobrol. Karena bicara. Kepercayaan pasar kan Prof yang dijaga. Persis. Makanya saya bilang ini orang tidak pantas untuk menjadi Menq. Seharusnya Pak Prabowo sadar. Gantilah dengan orang yang pantas gitu kan ya. Sebab sangat tidak pantas sekali. Statement itu kayak anak jalanan ya. Jadi nggak ada nilai intelektualnya sedikit pun juga. Saya bingung itu. Nah Prof, tapi kan pemerintah itu sering berlindung di balik narasi optimisme, bukan hanya Purbaya nih Prof, semua pemerintah. Iya, Dasko terus bukan Dasko ya, Peri Warjio, ya betul, kan, Erlangga Hartarto, ya kan. Kalau bilang ekonomi kita fundamentalnya kuat. Contoh misalnya statementnya Pak Prabowo, nggak apa-apa dolar naik, kan masyarakat desa nggak pakai dolar. Ya saya rasa bukan maksudnya Pak Prabowo jahat, mungkin ya karena beliau nggak paham ekonomi.
Iya sih betul, tapi kan kita nyucinya agak susah. Nah tapi kan persoalannya adalah kalau misalnya nilai dari uang itu amblas, misalnya kalau dari 5 juta kita punya uang 5 juta tiba-tiba nilainya sama dengan 1 juta aja, Prof. Iya, ya berasa sekali ya, gitu ya. Itu istilahnya perut kita berasa sekali gitu kan, bahwa daya beli kita turun sama sekali. Dan jangan lupa kita masih banyak yang diimpor ya, bahkan ya istilahnya kan minyak setengahnya kita impor dalam dolar. Saya itu waktu sejak Selat Hormuz eskalasinya memanas, saya kira baru tahu banyak hal, Prof. Betul yang Prof bilang. Banyak ternyata hal yang kita impor tuh. Iya. Saya baru sadar, oh masa tahu tempe ini kita import keledai. Iya. Oh iya ya, nggak ditanam di sini ya. Saya bilang, waduh. Gandum, pupuk, gula, roti loh, beras, ya kan? Itu semua masih impor ya. Nah, terus kalau misalnya Prof bilang tadi bahwa ternyata adalah yang merupakan kausa utamanya ini adalah persoalan paradigma fiskal. Prof melihat paradigma fiskal kita ini bagaimana sekarang per periode ini? Dia jor-joran gak jelas ya mau ngapain ya, udah jelas ya tadi bakar duitnya ratusan triliun untuk MBG. Dan kenapa kok kasus korupsi keluar itu bukannya dihentikan dulu MBG, malah cuma ganti kepala. Sedangkan kita tahu bahwa itu buat asing, investor asing tuh sangat-sangat the biggest point ya. Poin terbesar ya untuk percaya kepada satu negara benar apa tidak memanage ekonominya. Dan sejak awal kan saya bilang ini udah salah tata kelola ya sejak awal. Jadi rupiah itu ke 18.000 itu bukan karena kemarin gitu kan, tapi sejak awal Pak Prabowo diangkat itu memang sudah secara sistematis kita melemah terus terhadap dolar. Ya, sementara currency lain masih bisa menguat, pada saat currency lain menguat terhadap dolar ya kita melemah. Buktinya sekarang terhadap Sing dolar aja 14.000 lebih, ya kan, terhadap Malaysian dollar 4.000 lebih gitu kan. Ya, artinya kan memang kita melemah terhadap semua currency, ya kan, bahkan sama currency Ghana juga kita katanya tuh negara nggak jelas, kita juga melemah gitu. Melemah kan. kita terhadap Ghana. Iya, tapi masalahnya kembali lagi kok nggak ada sense of crisis dari Pak Presiden ya. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi makanya asing bilang ini soal Indonesia, malah beliau enak aja jalan-jalan ke Paris gitu kan ya, pulang balik gitu kan ya. Jadi ya orang melihatnya nih kok Pak Presiden nggak ada sense of crisis. Ada satu pola yang saya lihat ya Prof, tapi nggak tahu kalau Prof juga sadar akan pola ini bahwa setiap kritik sama pemerintah kepada pemerintah itu selalu di framing sebagai sebagai tangan atau antek-antek asing lah. Jadi misalnya begini, bahwa contohnya misalnya itu kita melemah karena kita ingin mandiri. Karena memang intervensi asing kita maunya begini-begini dan segala macam. Selalu nyari kesalahan kepada asing ya, padahal kan boroknya kan ada di fiskal kita. Ya, jadi betul. Selalu cari ngabing hitam, asing, antek asing lah. Kalau ke antek asing kenapa keluar negeri terus? Iya, betul. Mereka dia yang paling banyak keluar negeri. Iya, presiden paling banyak keluar negeri. Ya. Kalau memang ternyata bahwa itu cuma persoalan strategi fiskal, Prof. Apakah menurut Prof memang kita tidak punya strategi sama sekali? Enggak. Bahwa rusaknya kita itu bukan karena strategi yang salah, bahkan kita tidak punya strategi nih. Ya pertama menganggap ya bahwa kita nih dari awal paradigmanya kan menganggap bangsa kita bangsa besar, alam kita kaya raya, apa aja kita punya, ya kan. Nah dari situ aja, dari paradigma itu aja udah jelas ini implikasinya ya, mau ngeluarin duit seenak-enaknya karena kita kaya gitu kan nih. Karena kita punya segalanya, punya batu bara, punya sawit, punya nikel segala macam, sehingga kita seenak-enaknya aja melakukan spending gitu kan. Dari situ aja titik tolaknya udah salah gitu loh ya. Lantas yang kedua ada tendensi sekarang ngebunuh bisnis ya kan. Bagaimana kita lihat nih ekspor satu pintu gitu ekspor kan. Satu pintu itu ya kan, itu kan boleh dibilang ya, banyak yang curiga, jangan-jangan nanti semua pengusaha sawit dan batu bara bakal dibunuh dan dijadikan BUMN gitu kan. Ya di take over atau diakuisisi oleh PT DSI ini. Nah itu kan mengerikan sekali ya kan. Siapa yang mau nanti buyers yang mau deal dengan PT DSI? Sekarang aja Cina katanya sudah mengalihkan pembelian batu baranya ke Mongolia, begitu juga India ke negara lain gitu kan. Nah kalau sampai ini kita kekurangan, isinya ekspor kita jatuh, sementara komoditas adalah ekspor unggulan kita bisa mendapatkan apa yang namanya balance of payment crisis ya kan. Karena ekspor kita itu terlalu rendah, nggak bisa menutup impor kita, artinya terjadi defisit, APBN defisit, ya kan, neraca pembayaran defisit, ya selesailah dolar ke 25.000.
Cuman kan Prabowo ini statementnya Prof denial tentang itu. Semua denial, jadi saya nggak ngerti juga ya kenapa denial ya. Juga dari pihak pemerintah itu selalu tadi saya bilang nggak ada sense of crisis, selalu mengunggulkan, mengglorifikasi bahwa fundamental ekonomi kita kuat ya kan. Ya kalau fundamental ekonomi kuat, kenapa dolar lari ke 20.000, ke 18.000 ya kan yang namanya fundamental ekonomi itu paling jelas indikatornya adalah currency kita ya kan, masuknya asing ke pasar saham kita ini malah pada keluar dan mengatakan sell Indonesia. Jadi nggak ada alasan untuk tetap ngotot bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Kalau fundamental ekonomi kita kuat, kenapa Purbaya mau ke Inggris dan Cina untuk memasarkan surat utang? Ya kan, itu kan sama sekali kontradiktif ya. Betul. Ya, siapa yang percaya dengan ucapan-ucapan fundamental ekonomi kita kuat kan gitu. Prof, ini menarik Prof, tapi kita sambil minum aja Prof. Siap, Nih kopinya kopi enak dari Kopi Enak itu. Oke, terima kasih. Terkait tentang fundamental ekonomi Prof, saya agak tertarik itu dengan terminologi tentang Prabowonomics Prof. Prof, karena apa ya, Prabowonomics ini Adam Smith aja nggak ada Adam Smith-nomics gitu. Ya, kita sering membuat istilah-istilah yang nggak jelas kan, orang yang penting adalah hasilnya apa ya kan ya, mau nomics apa. Apakah ini adalah sebuah falsafah ekonomi atau ini adalah cara baru untuk menjilat Prabowo? Saya nggak tahu Prof. Ya kalau saya sih ngeliatnya ini koplaknomics ya. Koplaknomics. Ya kan, nggak ada teorinya sama sekali ya kan. Ya satu, kembali lagi regulasi tiap hari berubah ya kan seenak-enaknya aja, bikin kebijakan juga seenak-enaknya aja, nomics apa sih nggak jelas gitu. Betul. Hanya karena Presiden Prabowo suka angka 8 dan karena dia juga Presiden ke-8 dibuatlah optimisme pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Iya, nanti barangkali tahun 6.000 baru tercapai. Itu ya Prof. Tahun 6.000 baru. Tahun 6.000. Nah itu kan dia denial Prof. Prabowo ini statement terakhir dia itu tentang batu bara. Dia bilang begini bahwa nggak apa-apa kalau orang-orang nggak mau beli dengan harga mahal dengan sistem kita tetap biarkan dia di bawah tanah dan dinikmati oleh anak cucu kita. Saya dalam hati Prof, kalau Indonesia masih ada ya. Ya gampang aja kalau ngomong kayak begitu sih, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Kita nggak bisa menentukan harga. Kita bukan monopoli batu bara. Eropa banyak batu baranya, negara-negara yang banyak batu baranya. Kan itu poinnya ya kan ya. Tapi yang jelas kembali lagi kita harus ngelihat balance of payment kita ya kan, current account kita, neraca pembayaran kita. Kalau sampai ada apa-apa dengan ekonomi kita krisis, itu yang jadi korban rakyat ya. Kalau presiden sih duitnya banyak kali ya, dia nggak korban ya, jadi bisa ngomong seenaknya gitu kan ya. Tapi kan rakyat ini yang menderita gitu loh ya. Kalau sampai ekonomi kita kolaps seperti tahun 97, 98 ya, dolar ngacir kemana-mana, itu yang menderita tuh rakyat banyak loh. Iya kan? betul. Ya, makanya saya bilang aneh kok ya, untuk rakyat, tapi untuk anak cucu kita nanti ya kan. Kalau orang masih pakai batu bara ya kan, sekarang udah banyak renewable. Orang sekarang udah banyak renewable ya. Iya, ya kan pakai solar panel ya kan, pakai wind, angin ya kan, pakai tandan sawit segala macam. Belum tentu batu bara nanti laku gitu ya kan. Ada statement dari jurnalis luar negeri itu bilang begini, Indonesia itu aneh ya, kok dia bisa mengeluarkan miliaran dolar hanya buat aplikasi yang bisa dibayar oleh ratusan ribu dolar gitu yang biaya, tapi dia keluarkan miliaran dolar untuk itu. Lagi pula Indonesia itu katanya negara yang paling banyak menerima sinar matahari, tapi tidak ada satupun industri EV-nya, electronic vehicle. Iya. Mana lucu ya kemarin ya. Malah lucu kemarin, saking kedodorannya APBN sampai ada ide mau mengenakan pajak untuk ke mobil listrik. Awalnya kan enggak. Ya kan? Saking kedodoran ini kan banyak Pak. Jadi masalah-masalah kayak begitu kan diperhatikan oleh investor luar negeri. Iya, betul. Saya yakin investor luar negeri 5 tahun ke depan nggak akan ada yang mau masuk ke Indonesia. Sementara kita nggak punya saving untuk investasi. Apa jadinya dengan ekonomi kita kalau tidak ada investasi yang masuk kemari dan menciptakan lapangan kerja? Pasti ini akan terjadi PHK besar-besaran, akan makin banyak pengangguran, dan itu kerawanan sosial perlu diperhatikan. Kita jadi nggak aman lagi hidup ya kan. Tahu-tahu dijamret, tahu-tahu dibegal. Kan itu bisa terjadi karena kembali lagi ya, masyarakat kita ini boleh dibilang menderita sekali dengan naiknya harga minyak dan dolar. Mereka mungkin tidak punya skema tentang kelas menengah, Prof.
Ya kelas menengah bagi mereka gini, ya kan kelas menengah bagi kita tahu ya udah jatuh dari 57 Iya, juta betul. menjadi 46 juta selama 5 tahun terakhir. Saving masyarakat juga jatuh dari 3 juta sampai 1,5 juta sekarang ya. Manufacturing sector outputnya jatuh dari 30% ke 18% sekarang ya selama 30 tahun. Itu kan sektor yang menciptakan lapangan kerja. Iya, Sekarang betul. kita lihat mulai ada dampak, mulai ada PHK kiri kanan. Walaupun ini belum peaknya, ini just the beginning menurut saya sih, peaknya mungkin di semester kedua. Jadi outlook ekonomi kita itu sangat buruk sekali. Nah oleh karena itu saya tetap berani mengatakan bahwa dolar tidak mungkin turun, ya kan. Dolar naik itu mungkin gitu lah, bisa ke 20.000, bisa ke 22, bahkan bisa ke 25.000 gitu kan ya. Jadi nggak ada satu indikator yang menyatakan bahwa saya bisa optimis gitu loh. Prof, kan Prof dulu juga kemarin sempat terlibat di tim kampanye kan. Walaupun akhir-akhir ini mungkin saya melihat sebagai pertanggungjawabannya Prof terhadap rasionalisasinya kemarin, Prof menjadi kritikus paling depan nih terhadap ini. Nah, ini kan di kampanye itu memang tidak disebut BGN ya Prof, tidak disebut BGN, disebut pemberian makan gitu, entah bagaimana mekanismenya. Apakah memang desain makan bergizi gratis yang kemudian dibicarakan di kampanye dulu itu sama dengan ini? Ya kalau menurut saya sih nggak beda ya, malah kalau nggak salah budgetnya dalam Astrazeneca itu di atas 400 triliun. Memang dibudgetin begitu? Iya. Terus fiskalnya bagaimana Prof? Bagaimana mereka menyusun fiskal di situ? Iya, saya pikir itu cuma sekedar alat kampanye, ternyata dipraktekkan. Saya nggak bisa ngomong kalau itu ya kan. Masa? Saya nggak bisa ngomong. Prof kira gimmick untuk menarik orang, ternyata benar dipraktikkan. Dipraktekkan. Ya, masalahnya kan kembali lagi, dana sebesar itu seharusnya kita bisa bangun segala macam, sekolahan, transportasi sistem, kesehatan, itu luar biasa. Ini dibakar benar-benar dibakar. Ya kan. Dan anehnya udah ketangkap kepala BGN-nya bukan di moratoriumkan dulu, cuma ganti kepala BGN dari Dadan ke Nani. Itu kan tandanya memang presiden nggak punya sense of crisis. Tidak punya sense of crisis. Ini menarik ini karena memang akhirnya sense of crisis ini menjadi pembeda ya Prof. Apakah kita betul-betul melihat ini lagi terjun bebas di jurang misalnya? Betul ya, ini penting ya bahwa ya investor kan cuma pengen lihat Anda sadar nggak sih bahwa Anda nih ada di tepi jurang, ya kan? Dan ternyata nggak sadar juga gitu kan. Jadi mereka juga takut mau masuk ke Indonesia, takut kecebur jurang gitu kan. Itu poinnya gitu loh. Ya nggak ada sama sekali, selalu mengglorifikasi ekonomi kita fundamentalnya kuat dan market salah persepsi tentang ekonomi kita seperti yang dikatakan oleh Purbaya gitu loh. Market nggak bodoh, ya kan, market jauh lebih pintar dari Purbaya lah. Kalaupun market salah persepsi, terus bagaimana dong kalau market nggak mau? Ya kan sekarang kita lihat bagaimana saham-saham BUMN ditarik ya kan, ada kayak semacam ada perintah dari Dasko kan kemarin untuk memborong atau membuyback ya saham-saham BUMN. Kita lihat Bank Mandiri, BNI, BRI naik ya kan, tapi kan asing masih net sell. Ya kan masih menjual bersih ya kan ya. Betul. Sampai kapan mereka bisa pertahankan harga-harga itu ya kan. Sama kayak BI melakukan kenaikan BI rate lagi 25 basis point, di samping itu melakukan intervensi yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat dolar udah balik lagi menuju ke 18.000 ya kan. Jadi nggak percuma kan, tadi yang diobatin tuh simptomnya bukan penyakitnya. Penyakitnya ya kankernya nggak diobatin tapi cuma simptomnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang dari masyarakat itu misalnya tentang ketakutan PHK besar-besaran malah ditanggapi seperti ini Prof. Tapi kan MBK membuka lapangan kerja, Kompas Merah Putih membuka lapangan kerja. Lapangan kerja apa kalau berdasarkan penelitian KPK kan cuma perputaran ekonomi yang terjadi cuma 5% gitu kan. Dia kan nggak menghidupkan UMKM. Ya kan ternyata. Kita lihat ya kita beli susu. Justru dia menghabisi UMKM di bawah itu. Ya kan kalau ada susunya kan beli dari pabrik Ultra Jaya misalnya kan bisa ya kan. Iya betul. Beli roti ya dia beli dari pabrik roti ya kan ya. Jadi apa yang menghidupkan UMKM itu kan omong kosong. Dia malah memotong jalur distribusi UMKM. Iya bisa. Saya pikirnya itu kemarin bahwa SPPG ini jadi tengkulak. Jadi di bawahnya UMKM sebagai supplier. Dia jadi pengumpulnya gitu. Ya tapi nggak terjadi. Nggak terjadi. Dia malah justru yang langsung beli sendiri ke pabriknya. Iya. Luar biasa betul-betul. 1 triliun sehari loh Prof. Ya luar biasa. Makanya saya bilang coba kalau kan dalam ekonomi kan seharusnya begini. Kita berpikir uang yang ada ini kita spending untuk apa? Supaya mendapatkan
utility yang paling tinggi. Kalau ini kan coba Anda bayangkan kalau memang benar 335 triliun itu bakar uang itu sangat dahsyat loh. Uang 335 triliun itu bisa membangun berapa banyak jalan, jembatan, airport ya kan ya. Gak ada satupun yang dibicarakan sama Prabowo hari ini. Gak ada. Per hari ini. Gak ada ya kan, karena tetap ngotot bahwa ini investasi, katanya saya gak ngerti. Kenapa dia terlalu sengotot itu, Prof? Ini kan sebenarnya kalau kita kaji, saya sih secara pribadi ketika saya telah telusurin ternyata ini salah satu skema dari biopolitics. Bagaimana kekuasaan mengendalikan. Iya bisa juga karena memang ya istilahnya proyek ini bisa membalas budi lah orang-orang yang mendukung dia lewat dapur-dapur SPPG kan bisa kita ngomong begitu ya kan ya. Yang kedua ya bisa juga memang ya karena percaya banget sama si Dadan bahwa ini investasi gitu kan. Dadan kan pernah bilang 19.000 sapi dipotong padahal satu kambing juga enggak. Dan beliau kayaknya percaya gitu ya. Jadi aneh sekali gitu kan. Tapi memang Prabowo sepercaya ini memang konsepnya Dadan Hindayana dari awal. Dengan konsep seperti ini, Prof? Ya nggak tahu itu kan ya istilahnya konsep itu saya juga nggak tahu dari mana ya. Sebab saya nggak pernah dengar ya negara lagi kaing-kaing begini bikin budget sebesar itu untuk dibakar gitu kan. Itu masalahnya. Nah, bisa juga Dadan Hindayana dipercaya sebagai operator gitu kan ya. Konsepnya dari mana saya nggak tahu itu juga ya kan. Sebab konsep ini kalau saya tahu ya pasti saya bilang ini ya big nonsense. Saya rasa juga pada waktu kampanye itu saya rasa cuma untuk sebagai alat kampanye dan tidak diteruskan. Ternyata diteruskan gitu lah. Mungkin diteruskan ya tadi karena memang wah ini bisa dijadikan alat untuk membalas budi kepada orang-orang yang pernah membantu saya gitu kan ya untuk memenangkan pilpres kan bisa ya kan ya kayak gitu ya. Dan ternyata ini jadi banyak di tahun lalu pun saya bilang ini proyek bancakan dan terbukti kan Dadan ketangkep itu kan karena bancakan. Kalau Kopdes Merah Putih Prof melihat bagaimana? Ya nggak ada pernah koperasi yang berhasil. Kalau mau bikin koperasi desa, piloting aja dulu dengan 8, 9, 10 koperasi. Kenapa harus 80.000 koperasi? 1.200.000 lebih ya? Iya, bukan totalnya 80.000 katanya. 80.000 koperasi. Iya kan aneh ya kan. Anda tidak pernah tahu berhasil apa tidak. Ya, coba dulu dengan 10 koperasi. Enggak. Masalah pemerintah kita ini nggak ada pernah pilotnya, Prof. Enggak, karena memang tujuannya menurut saya memang tidak baik. Kalau tujuan baik kan seharusnya secara proper diolah, di manage dengan baik. Coba dengan 10 koperasi berhasil apa enggak? Malah gilanya kemarin di NTT sampai ada minimarket yang ditutup ya kan cuma untuk KDMP. Ya kan oleh Menteri UMKM, Menteri Desa ya kan, SD bahkan dibongkar, Prof. Iya, bukan cuma itu aja yang udah jelas menciptakan lapangan kerja. Alfamart, Indomaret disuruh tutup cuma untuk membuka kesempatan kepada Koperasi Merah Putih ini di NTT itu. Ya nangislah orang-orang yang kerja di minimarket itu. Betul. Kehilangan pekerjaan. Ini kan kebijakan yang sama sekali goblok dan tololnya minta ampun. Walaupun katanya Kopdes Merah Putih itu bisa mengincrease belanja masyarakat. Inggris sebenarnya kan orang juga belanja Indomaret di Alfamart kan Inggris ya kan, apa bedanya? Dia betul-betul instingnomics itu kayak ini. Bukan ngaconomics. Nah, sedangkan menurut Prof, apakah memang ini kabinet ini atau pemerintahan ini masih punya secerca harapan kalau seperti itu di semua kecemasan-kecemasan yang disampaikan terhadap ekonomi? Nggak ada. Nggak ada, Prof, sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Kalau saya lihat sih malah panik ya. Panik ya. Jadi di perspektifnya Prof itu semacam bingung aja mau ngapain mereka ini. Nggak tahu mau ngapain ya kan, istilahnya ini sama sekali they have no slightest notion, nggak tahu mau ngapain. Itu kan ini salah. BI naikin suku bunganya juga salah karena kan itu menjadi pressure untuk ekonomi ya kan. Kredit jadi mahal ya kan, pinjol jadi mahal gitu kan ya, semuanya yang tidak bisa menghidupkan ekonomi. Menurunkan salah pasti dolar ngacir gitu kan. Pemerintah sekarang mau ngapain ya kan, mau cut spending ya pasti ekonomi bakal turun ya kan, mau naikin spending nggak punya duit, jadi nggak tahu, mereka nggak tahu mau ngapain. Ya kalau begitu nggak ada dong mimpi Indonesia Mas 2045 ini, Prof, seperti yang selalu disampaikan. Nggak ada lah. Banyak yang bilang 2030 mungkin bubar kan gitu. Sesuai prediksi Pak Prabowo sendiri ya. Iya sih, dia pernah prediksi itu. Permasalahannya adalah statement-statementnya yang kemudian disampaikan pada waktu dia masih menjadi oposisi. Itu semua dia wujudkan hari ini. Iya, benar banget. Diwujudkan hari ini sih. Dia ada waktu ya
memang benar ya. diwujudkan hari ini dan seolah bahwa ternyata ini statementnya, saya berpikir ternyata statementnya Pak Prabowo ini untuk dirinya di masa depan, di masa sekarang ini. Iya, kalau kita lihat sih saya sih outlook kita, saya yakin 5 tahun ke depan ekonomi kita akan sangat gelap ya. Outlooknya bukan cuma setahun ya, sebab masalahnya asing itu udah antipati sekali dengan negara kita dan kita punya saingan berat ya seperti Vietnam ya kan, Thailand ya kan, Filipina, Malaysia. Yang justru lebih terbuka cara berpikirnya. Lebih gampang birokrasinya ya kan. Di sini kan boleh dibilang kita investasi di sini kan sampai surat Kamar Dagang Cina mengeluarkan surat cinta ya. Iya betul. Ya kan usaha mereka tuh nikel di Sulawesi. Itu bisa dijelaskan nggak Prof sedikit kepada masyarakat? Maksudnya Kamar Dagang Cina itu dia menulis surat apa sebenarnya? Dia menulis surat bahwa dikit-dikit dia ya seolah-olah diperas di sana ya kan di bisnis nikelnya. Sampai tulisan begitu Prof. Dan nggak ada rule of law ya, nggak jelas lah kalau ada dispute kemana mereka harus mengadu ya kan. Jadi ya boleh dibilang ini negara apa Karang Taruna buat mereka ya kan ya. Jadi itulah poinnya. Nggak ada. Saya rasa 4-5 tahun ke depan nggak ada yang berani masuk ke Indonesia. Gitu. Dan demokrasi ini juga cilaka ya, karena kan kalau orang investasi itu kan jangka panjang ya, 50 tahun, 100 tahun gitu kan. Kalau FDI ya, sementara kita 5 tahun sekali kan pemilu ya, pilpres ya. Bagi asing tuh wah dia bingung nanti nih presiden yang akan datang siapa ya kan ya, ngeganggu bisnis saya apa enggak. Jadi malas gitu loh, risikonya tinggi sekali. Country risk kita tinggi sekali. Cuman saya agak skeptis Prof. Perdebatan diskusi itu juga muncul sebenarnya sampai juga ke saya. Cuman saya selalu agak skeptis dengan bilang seperti ini bahwa kalau memang ternyata kita tidak sepakat dengan arah kebijakan fiskal kita yang terlalu bakar uang, bukankah ketika kita mempercepat pemilu misalnya dengan kondisi apapun kita menamakan itu, bukankah itu juga justru membakar uang yang justru sangat lebih besar? Wah, kalau itu ranah politik saya nggak berani masuk ya. Kalau umpamanya terjadi apa-apa misalnya masyarakat turun ke jalan sehingga rezim ini tumbang gitu kan ya itu udah proses natural ya. Jadi ya mau nggak mau kan itu harus dilakukan. Kalau rezim ini tumbang ya harus pilpres baru ya pilpres baru gitu kan. Yang penting ada kepastian bahwa tangan ini nggak bahwa negara kita tidak vakum pemerintahannya. Nah kalau vakum kan orang ngeri mau kemana ya, pasti dolar bisa ke 50.000 itu kalau terjadi vakum ya kan. Jadi kalau umpamanya ternyata ada kecelakaan tahun ini misalnya ya, mahasiswa turun ke jalan misalnya ya kan, sampai rezim ini digoyang, Prabowo turun ya, memang harus pilpres secepatnya karena kan triumvirat terus ya nggak dipercaya lah. Cuman kan akhirnya jadi pertanyaan begini Prof, bahwa ada juga skeptisisme yang kemudian muncul dari reformasi. Jangan sampai kita mengulang reformasi. Orang 32 tahun dipimpin Orde Baru, tiba-tiba dibenturkan kosong pemerintahan, terus disuruh mikir sendiri rakyatnya. Nggak bisa, kalau itu sih pasti nggak akan tinggal diam lah kita ya. Istilahnya banyak orang-orang terpelajar kita pasti akan bergerak dalam arti ya memberikan solusi lah ya, bahwa ini nggak mungkin kita terjadi vakum dalam pemerintahan. Cuman terus gini Prof, lalu kalau seperti itu, bagaimana persepsi ekonomi atau paradigma ekonomi yang idealnya sebenarnya yang harus dilakukan oleh Indonesia hari ini menurut Prof? Ya idealnya adalah kembali lagi bersikap nice, bersikap manis kepada investor, bukan memusuhi investor ya kan. Kita lihat bagaimana dari hari buruh Pak Presiden memotong commission fee dari 20% ke 8% ya untuk ojol, itu membunuh operator. Kalau operator ojol itu terbunuh 7 juta driver ojol tuh ya celaka, itu bisa menjadi pengangguran kan. Nah, ini kan sama sekali tidak nice terhadap asing gitu kan ya. Terhadap investor ya kan. Jadi yang namanya pro rakyat, pro ojol, pro apa segala macam ya, kalau Anda bunuh operatornya ya Anda membunuh ojol itu sendiri. Ini mungkin yang selalu dikatakan Pak Prabowo bahwa mereka itu berpro kepada rakyat, tapi dengan cara mengatakan bahwa semua yang berpihak kepada pemodal itu memusuhi rakyat. Mungkin framing kita yang mau dibangun, tapi dia nggak sadar keterkaitannya. Iya sama sekali nggak sadar, nggak ngerti apa-apa ya menurut saya. Pro rakyat itu ya oke, kalau pro rakyat memang pro rakyat ya harus pro bisnis, karena menciptakan lapangan kerja kepada rakyat kan bisnis. Ya kan. Kalau kemudian ada pertanyaan masuk kepada Prof, oke lah kita ingin memperbaiki dan segala macam. Anggaplah misalnya tiba-tiba pemerintahan kita ini berada di level common sense yang normal dalam kacamata kita Prof. Duduk bersama semua ekonom, begawan ekonomi ini duduk bersama, terus dia bilang
Apa yang harus kita perbaiki untuk 6 bulan ke depan supaya kita bisa bertahan? Gini, kalau sekarang untuk 6 bulan ke depan kembali lagi lah ya, potong itu pengeluaran yang bakar duit satu untuk kembali memperkuat fiskal kita itu satu. Yang kedua reshuffle kabinet lah. Ya kan ini kan kabinet terlalu gemuk ya kan, dikurangin lah itu kayak badan sekali banyak sekali tuh badan gizi nasional, badan pengentasan kemiskinan yang dipegang oleh Budiman Sujatmiko dan gak jelas apa kerjaannya gitu kan, dan badan-badan lain gitu, rampingkan birokrasi ya kan, bikin regulasi jangan semaunya gitu kan, regulasi yang bikin semaunya itu kan membunuh kepercayaan kepada negara kita. Itu aja kalau ngomong 6 bulan ke depan ya, ini bekukan dulu ini apa yang namanya ekspor satu pintu. Itu sangat mengerikan sekali gitu loh ya. Cuma regulasi itu susah, Prof. Iya, mengerikannya adalah bahwa kalau ekspor komoditas kita jatuh, kita mengalami krisis balance of payment. Ya, jadi ini sangat bahaya kalau itu bisa terjadi baik krisis balance of payment seperti nanti nasib kita tahun 98 krismon gitu kan ya. Dolar bisa ngajar ke 50.000 loh, hati-hati loh kalau menurut saya. Ini salah semuanya ya. Oke, Anda mau membela rakyat tapi bukan begitu caranya. Oke, Anda tahu bahwa memang terjadi under invoicing ya kan, terjadi mispricing, terjadi transfer pricing, tapi bukan mendirikan badan seperti PT DSI itu. Ini kan sama aja kayak BPPC dulu tahun 90 ya, di tangan Tommy. Ujung-ujungnya kan petani pada mati. Nah ini sama. Saya yakin nanti kalau para pengusaha tambang dan pengusaha sawit ini pada mati, ini akan di take over oleh PT DSI ya kan, dan dijadikan BUMN. Dan kita tahu BUMN itu nggak punya governance, dan itu bukan BUMN buat saya bukan business entity tapi political entity ya kan, menjadi alat politik, menjadi entitas politik. Itulah maksudnya, saya pernah sempat dapat kesempatan untuk masuk di BUMN, Prof, sebagai pro hire. Terus saya lihat BUMN memang ini merugikan, Prof. Ya dari itu ribuan BUMN kan yang untung cuman bank-banknya Mandiri, BNI, BRI, Telkom ya kan. Himbara aja profit yang paling keren. Iya, yang setor dividen kan dia doang ya kan. Selebihnya kan semua bleeding lah, aset rusak, lantas dikatakan mau bikin SWF, Sovereign Wealth Fund, dikumpulin semua itu dalam Danantara. Saya bilang mana ada sih Sovereign Wealth Fund modalnya aset busuk. Sovereign Wealth Fund itu modalnya cash dari hasil surplus ya kan, pembagian dividen, ya sumber daya alam, itu surplus baru dibentuklah SWF untuk mengelola duit yang masuk. Ini kok aset busuk semua isinya dianggap SWF, saya bingung. Itu juga bagaimana menurut lihat eksistensi Danantara ini, Prof? Ya saya kira ini bisa menjadi 1MDB yang sebaiknya dibekukan dan dibubarkan ya. Danantara juga. Iya, Danantara. Dibubarkan ya, Prof? Ya sebaiknya dibubarkan karena nggak ada hasilnya sampai sekarang ya kan. Jadi takutnya nanti dia coba-coba minjem duit sana, ngeluarin obligasi. Dan kemarin ada wacana mereka yang punya tabungan 3 miliar harus ikut yang namanya obligasi merah putih yang 50 miliar harus ikut. Ini bisa membuat pelarian kapital. Orang-orang yang punya duit bilang, wah nggak aman nih, ini naruh deposito di Indonesia, mendingan pindahin ke Singapura. Nah kalau itu terjadi bisa terjadi banking crisis. Padahal ekspektasinya itu karena Pak Prabowo di awal-awal masa kampanye dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang besar dengan perspektif keluarga yang westernisasi. Kita harapan itu bahwa memang Pak Prabowo akan hadir sebagai sosok yang dicintai investor. Ya kenyataannya kan nggak gitu. Mau ngomong apa lagi saya kalau kenyataannya kayak gitu, udah market sell Indonesia. Ya kan? Ya, siap, Prof. Prof ini tidak terasa sudah 45 menit dan saya sangat senang sekali. Akhirnya saya bisa diskusi langsung dengan Prof setelah mengikuti video-video Prof. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir, Prof. Nah, jika seandainya misalnya, dan ini pertanyaan juga saya tanyakan kepada seluruh narasumber yang hadir, Prof. Jika seandainya misalnya tiba-tiba Prof dikasih kesempatan sama Pak Prabowo, berandai-andai aja, Prof. Ya udah deh Pak Ferry gantiin Pak Purbaya Menkeu, gitu. Apa yang Prof lakukan dengan kondisi hari ini? Nggak mau saya. Nggak mau. Nggak mau sama sekali. Jadi maksudnya kebijakan apa yang kemudian bisa Prof sarankan atau bagaimana? Ya potong lah itu, bekukan ya, moratoriumkan ya kan, bekukan, moratoriumkan, atau bubarkan yang namanya MBG, KDMP dan Danantara. Intinya memang expand yang tidak penting itu, Prof. Enggak penting, itu nggak menghasilkan apa-apa, kok malah bakar duit, membuat negara kita hancur. Berarti memang cara berpikir terhadap fiskalnya yang memang bermasalah. Iya, bermasalah banget itu. Oke, Prof, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih. Sampai ketemu di kecemasan berikutnya.